Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak jika suatu pagi, pasokan BBM di daerah Anda terhenti, gas melon sulit didapat, listrik padam berjam-jam. Pertanyaannya sederhana namun menekan, bagaimana nasib para pensiunan ASN, Polri TNI dan penerima taspen, jika kondisi ini terjadi, tanpa kepastian banyak aturan angka, dan keputusan resmi yang jarang dijelaskan secara utuh, padahal dampaknya langsung menyentuh dapur, kesehatan dan ketenangan hidup di hari tua. Tidak sedikit yang bertanya-tanya, apakah subsidi benar-benar aman? Apakah pasokan energi dijamin dan apakah negara sudah siap menghadapi situasi terburuk lebih jauh lagi? Ada kekhawatiran yang jarang dibicarakan secara terbuka jika distribusi terganggu karena bencana, jika impor dihentikan, jika kebijakan berubah, siapa yang paling pertama merasakan dampaknya? Apakah pensiunan yang mengandalkan kestabilan harga dan pasokan ataukah keluarga? ASN di daerah yang aksesnya terbatas, banyak yang memilih diam, menunggu dan berharap. Namun di balik itu semua, ada keputusan resmi negara, data konkret dan rencana besar yang akan menentukan rasa aman Bapak dan Ibu ke depan. Apakah benar stok BBM dan LPG kita cukup? Apakah subsidi listrik akan tetap dibayarkan tanpa perubahan? Apakah Indonesia benar-benar tidak lagi impor solar? Dan apa artinya semua ini bagi pengeluaran bulanan? Para pensiunan jangan beranjak, karena penjelasan resmi angka-angka penting, serta arah kebijakan pemerintah, akan kami sampaikan secara utuh dan jelas. Setelah bagian ini semua berdasarkan laporan resmi, bukan rumor, bukan kabar simpang siur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Bapak dan Ibu pensiunan ASN TNI, dan Polri yang kami hormati di seluruh Indonesia. Berikut ini kami sampaikan laporan bergaya pemberitaan nasional mengenai kondisi energi, subsidi dan kelistrikan yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya para senior yang mengandalkan kepastian dan stabilitas. Pemerintah menyampaikan laporan resmi terkait kesiapan energi nasional, kondisi subsidi, serta penanganan kelistrikan di wilayah terdampak bencana. Isu ini menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas, karena berkaitan dengan kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari bahan bakar listrik hingga gas. Untuk memasak dengan izin Allah, pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah yang diambil masih berada dalam koridor perencanaan nasional serta disiplin anggaran negara. Berikut ini kami sampaikan. Kondisi stok bahan bakar minyak dan LPG secara nasional. Pemerintah melaporkan bahwa ketersediaan BBM dan LPG saat ini masih berada dalam batas aman, sesuai standar minimum nasional. Untuk bensin bersubsidi RON 90, stok nasional berada di kisaran 18 hari. Untuk bensin RON 92 tercatat sekitar 22 hari, sedangkan bensin RON 95 mencapai sekitar 28 hari. Adapun stok solar berada pada rata-rata 15-17 hari. Untuk LPG, ketersediaan nasional berada di kisaran 14 hari. Seluruh angka ini menunjukkan bahwa pasokan energi nasional masih terjaga dan terkendali. Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi, termasuk dalam kondisi adanya gangguan akibat bencana alam selanjutnya. Pemerintah menyampaikan perkembangan strategis terkait ketahanan energi nasional di tahun-tahun mendatang. Dengan mulai beroperasinya RDMP Balikpapan, kapasitas produksi solar nasional meningkat lebih dari 100.000 barel per hari. Dampaknya sangat signifikan. Pemerintah menyatakan bahwa mulai tahun depan, Indonesia tidak lagi melakukan impor solar karena produksi dalam negeri telah mencukupi konsumsi nasional. Alhamdulillah, ini menjadi langkah besar menuju kemandirian energi. Bahkan meskipun kebijakan peningkatan campuran biodiesel ke B50 belum sepenuhnya diterapkan, Indonesia sudah berada dalam kondisi surplus solar. Surplus ini diperkirakan sekitar 4.000 T. Pemerintah tengah mengkaji konversi surplus tersebut menjadi produk after. Dengan skema ini, kebutuhan bahan bakar pesawat juga dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Pemerintah menargetkan bahwa pada 05/2026, persoalan ketersediaan solar nasional dapat dinyatakan tuntas dan produksi after domestik dapat berjalan. Namun untuk bensin, pemerintah masih menyampaikan bahwa impor tetap dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan program etanol. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor bensin dan ditargetkan mulai berproduksi secara nasional pada 2027. Kebijakan ini dirancang sebagai solusi jangka menengah dan panjang bagi stabilitas energi nasional. Kemudian pemerintah menjelaskan kondisi subsidi listrik dari total 37 golongan pelanggan listrik.
Terdapat 24 golongan yang menerima subsidi dan 13 golongan lain yang menerima kompensasi. Total anggaran subsidi dan kompensasi listrik mencapai sekitar 210 triliun. Angka ini sudah termasuk sekitar 12 triliun untuk pembayaran kepada PLN terkait kebijakan diskon listrik yang diberlakukan pada bulan Maret, April, dan Mei. Pemerintah menegaskan bahwa hingga kini seluruh skema subsidi dan kompensasi masih berjalan sesuai rencana dan tetap berada dalam batas APBN. Tanpa tambahan anggaran selanjutnya, pemerintah melaporkan program listrik desa, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 98,9%, masih terdapat wilayah yang belum sepenuhnya teraliri listrik di Sumatera Utara misalnya. Masih terdapat hampir 50 desa di 4 kabupaten yang belum memiliki akses listrik. Permasalahan ini bukan semata akibat bencana, melainkan karena jaringan listrik yang memang belum tersedia secara nasional. Tercatat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun belum teraliri listrik. Pemerintah mendorong agar program percepatan ini terus dijalankan hingga seluruh desa di Indonesia dapat dilistriki, sekaligus mendukung sekolah-sekolah berbasis teknologi. Kemudian kami sampaikan laporan mengenai kondisi kelistrikan di Aceh. Pasca bencana untuk Banda Aceh, total kapasitas listrik sekitar 110 MW. Alhamdulillah pasokan listrik rata-rata 60 MW. Telah berhasil disalurkan, sebagian dengan dukungan genset pemasangan jaringan. Gardu induk telah mencapai sekitar 80-90% dan ditargetkan rampung pada Lememan Soret 2026. Jika jaringan ini beroperasi penuh, aliran listrik dari Aron dan jalur Sumatera dapat tersambung secara normal, namun pemerintah juga menegaskan bahwa belum seluruh desa dapat langsung dialiri listrik karena kerusakan infrastruktur, tegangan rendah akses jalan yang terputus, serta wilayah yang masih tergenang banjir. Penyaluran listrik secara paksa justru berisiko menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Terakhir, pemerintah melaporkan mobilisasi BBM dan LPG di Sumatera Utara dan Aceh. Di Sumatera Utara, kondisi BBM relatif lebih baik, sementara LPG masih membutuhkan perhatian karena keterbatasan akses jalan. Pemerintah menambah armada kapal untuk distribusi PJ melalui jalur laut. Di Aceh khususnya 3 kabupaten, distribusi dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari helikopter, pesawat Hercules, jalur alternatif hingga rakit. Semua potensi dimaksimalkan demi percepatan distribusi energi bagi para pensiunan. Laporan ini menunjukkan bahwa negara terus bekerja menjaga pasokan energi dan subsidi demi stabilitas hidup masyarakat. Banyak keluarga merasakan langsung manfaat listrik yang kembali menyala dan distribusi gas yang perlahan membaik. Proses ini memang memerlukan waktu, kesabaran dan kerja bersama. Dengan demikian, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas energi nasional, memperkuat produksi dalam negeri, serta memastikan subsidi tetap berjalan. Bagi masyarakat yang berhak, sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan. Dengan izin Allah, mari kita terus bersabar dan berharap. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan dan berlangganan agar tidak tertinggal informasi resmi berikutnya. Insya Allah pembaruan akan terus kami sampaikan dalam siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.